Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral jumu'ah rahimakumullah. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ayat 92. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum 'alaihi tawallaw wa a'yunuhum tafidu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Dan juga tidak ada dosa bagi mereka atau orang-orang yang datang kepadamu untuk membawa mereka menuju medan jihad, sedangkan mereka tidak memiliki kendaraan. Lalu mereka berkata kepadamu, bawalah kami. Tetapi engkau Muhammad berkata kepada mereka, aku tidak mendapati apapun yang dapat membawa kalian ke sana. Lalu mereka berpaling. Mereka kembali sedangkan mata mereka penuh dengan air mata, sedih karena mereka tidak mendapati apa yang dapat mereka sedekahkan, yang dapat mereka nafkahkan dari apa yang mereka miliki. Ma'asyiral jumu'ah rahimakumullah. Ayat ini berkenaan dengan sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang terjadi pada peristiwa atau menjelang terjadinya peristiwa perang Tabuk pada bulan Rajab tahun ke-9 setelah hijrah. Kisahnya adalah diawali 6 bulan setelah peristiwa perang Hunain, setelah Rasulullah SAW dan kaum muslimin kembali ke Madinah. Rasulullah SAW dan kaum muslimin mendengar berita bahwa Kaisar Romawi Heraklius saat itu berencana melakukan penyerangan ke Madinah dengan 40.000 personil kekuatan militer mereka untuk membalas kekalahan dalam perang Mu'tah yang terjadi beberapa tahun sebelumnya. Lantas Rasulullah SAW mengumpulkan kaum muslimin dan menyampaikan rencana beliau untuk menghadapi serangan itu. Tetapi saat itu
Madinah sedang mengalami musim panas yang sangat panas dan juga mengalami kesulitan ekonomi. Lalu Rasulullah SAW menghimbau agar setiap orang yang dapat bersedekah melakukan sedekah untuk persiapan mengumpulkan kekuatan militer kaum muslimin untuk bertahan saat itu. Dan Rasulullah SAW berencana tidak bertahan di Madinah, tetapi bertahan dengan mendatangi Heraklius di wilayah utara, di wilayah Tabuk yang jaraknya kurang lebih sekitar 700 km dari Madinah. Karena diperkirakan akan terjadi pertempuran besar. Ma'asyiral jemaah rahimakumullah. Maka jika kita melihat kitab sirah dan riwayat-riwayat yang ada, diriwayatkan beberapa orang sahabat. Yang pertama, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu datang dengan membawa 1000 dinar ditambah dengan 100 ekor kuda dan 200 ekor unta yang disedekahkan. 1000 dinar itu diletakkan di hadapan Rasulullah SAW. Lantas Rasulullah pun membolak-balikkan dan beliau bersabda, "Ma dharra ma 'amila Utsman ba'da yaumih." Tidak akan mencelakai Utsman apapun yang dia lakukan setelah hari ini. Itu merupakan pujian bagi Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW atas tekadnya bersedekah dengan harta yang begitu besar. Kita bisa membayangkan bahwa setiap 1 dinar yang merupakan mata uang Romawi yang juga digunakan di Jazirah Arab saat itu, setiap 1 keping dinar itu setara dengan 4,25 gram emas. Maka jika yang diserahkan itu adalah 1000 dinar, maka kita bisa menghitung. Jika kita konversi saat ini bahwa setiap gram itu senilai 1 juta, kita bisa bayangkan berapa nilai yang disedekahkan. Datang pula Abdurrahman bin Auf dengan menyerahkan 8.000 dirham, mata uang Persia. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu tidak ketinggalan membawa seluruh kekayaannya. Itu setara dengan 4.000 dinar. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang dengan setengah hartanya. Bahkan para sahabat yang lain yang bahkan hanya memiliki 2 liter kurma itu juga datang menyerahkan untuk bersedekah. Tetapi ayat yang kita baca tadi itu adalah berkisah tentang sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang tidak memiliki apapun, tidak punya kekayaan apapun, hanya memiliki tubuh mereka. Mereka datang menemui Rasulullah SAW dan menyatakan hanya tubuh yang mereka miliki. Tetapi Rasulullah SAW menjawab, tidak bisa membawa mereka, karena untuk menempuh jarak 700 km itu membutuhkan kendaraan. Maka mereka pulang dengan kesedihan. Diriwayatkan salah seorang sahabat dari yang tertolak itu dan tidak bisa ikut, saking sedihnya, disebutkan dalam sebuah riwayat, bernama Ulbah ibn Zaid radhiyallahu anhu, di malam harinya menangis kepada Allah, lalu mendirikan sholat. Masih juga ia bersedih, lalu dia sholat lagi. Dia sholat dan terus dia mendirikan sholat malam. Lalu dia berdoa di malam itu. Diriwayatkan dia berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah mewajibkan kepada kami untuk berjuang, dan sesungguhnya Engkau telah mendorong kami untuk membantu orang-orang dalam perjuangan. Tetapi ya Allah, Engkau tidak karuniakan kepadaku sesuatu yang dapat aku berjuang dengannya. Maka ya Allah, saksikanlah aku malam ini akan bersedekah dengan kehormatanku."
Ma'asyiral jemaah rahimakumullah, apa maksud dari perkataan sahabat yang mulia ini? Dia berkata, "Ya Allah, aku bersedekah dengan kehormatanku atas siapapun yang berlaku zalim kepadaku. Aku maafkan mereka semuanya." Mungkin di antara mereka orang-orang yang zalim terhadapnya ada yang memfitnahnya tapi dia tidak mengetahuinya. Mungkin di antara orang-orang yang zalim kepadanya ada yang mengambil haknya, baik terang-terangan ataupun ia tidak mengetahuinya. Ada yang menghinanya, ada yang mencederai kehormatannya. Dia berikan kepada Allah, dia maafkan semuanya. Setelah itu redalah kesedihannya hingga tiba waktu subuh. Ketika Rasulullah SAW lalu bertanya, "Man tasaddaqal laila?" Siapa yang tadi malam bersedekah? Rasulullah mengulangi pertanyaannya kembali karena tidak ada yang mengaku. Siapa yang tadi malam bersedekah? Siapa yang tadi malam bersedekah? Berdirilah. Ulbah bin Zaid lalu berdiri. Tetapi yang membahagiakan Ulbah adalah ketika Rasulullah SAW lalu berucap, "Ketahuilah wahai Ulbah, sesungguhnya sedekahmu diterima." Ma'asyiral jemaah rahimakumullah, jika kita mengambil pelajaran dari riwayat ini, kita dapat melihat kedudukan kita di hadapan atau dibandingkan para sahabat Rasulullah SAW. Adakah kita memiliki kekuatan seperti mereka dalam bersedekah? Yang di antara mereka mampu menyedekahkan sampai setengah harta mereka. Di antara mereka ada yang mampu menyedekahkan sampai 1.000 dinar, 4.000 dinar. Dan setidaknya jika kita mencontoh Ulbah bin Zaid radhiyallahu anhu, apakah kita ini termasuk hamba Allah yang mampu bersedekah, bahkan dengan cara memaafkan orang-orang yang telah menzalimi kita? Semoga hari yang mulia ini mengajarkan kepada kita jalan untuk bisa memaafkan dan memperbaiki kesalahan orang lain, dan itu akan menjadi jalan bagi kita semua untuk menjadi hamba-hamba Allah yang diampuni. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. Ma'asyiral jemaah rahimakumullah, melanjutkan apa yang telah disampaikan khatib pada khutbah yang pertama. Itulah mengapa Rasulullah SAW dalam sebuah kesempatan beliau memotivasi, sebagaimana diriwayatkan dari sahabat Rasulullah SAW Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Ma naqasat shadaqatan min mali, wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan, wa ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ahu." Tidaklah sedekah itu akan mengurangi harta, dan tidaklah seorang hamba itu memaafkan kecuali Allah akan menambahnya dengan kemuliaan. Dan tidaklah seseorang itu berlaku rendah hati, dan itu dia lakukan karena Allah, kecuali Allah akan mengangkat derajatnya. Ma'asyiral jemaah rahimakumullah, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa diberi petunjuk dan diberi kekuatan untuk kembali kepadanya, bertaubat, memperbaiki diri,
dan meniti ketetapan Allah, hukum-hukum Allah dengan sebaik-baiknya di sisa amanah usia kita masing-masing. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minal amwat innaka as-sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalam.